Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya diberi kesempatan oleh dosen pengampu saya, Ibu Is Dewi Herawati, untuk melakukan presentasi bahasa Indonesia untuk ujian akhir semester ini. Dan pembahasan materi yang akan saya sampaikan adalah bercerita tentang akibat pergaulan dan seks bebas. Pertama yang akan kita bahas, pengertian pergaulan bebas, lalu dampak pergaulan bebas, solusi bagaimana cara menanggulanginya. Pergaulan bebas, ya, mengapa sih pergaulan bebas, mengapa sih seks bebas itu sangat berbahaya? Jadi pergaulan bebas itu merupakan sebuah perbuatan yang menyimpang ya teman-teman, di mana yang sudah melewati atau melampaui batas, juga melanggar norma, norma yang meliputi norma agama, susila, sosial, dan lainnya. Ada banyak macam pergaulan bebas seperti penyalahgunaan pemakaian narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, dan kenakalan remaja lainnya. Lalu bisa juga dampak pergaulan bebas ya, bentuk masalah yang akan timbul. Timbul masalah dengan keluarga, lalu ada kehamilan di luar nikah, lalu ada juga terdapat atau timbul penyakit kelamin, mendapat stigma buruk dari lingkungan, lalu bisa juga prestasi di sekolah menjadi menurun. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menanggulanginya, untuk mencari solusi agar kita dan generasi penerus kita tidak sampai mendapatkan atau menjalani bahaya pergaulan dan seks bebas bagi remaja. Cara menghindari pergaulan bebas dengan benar dapat dilakukan melalui suatu proses sejak seseorang itu sebenarnya berusia dini. Di antaranya memperkuat ilmu agama, lalu memperkuat hubungan antara orang tua dan anak, lalu memberikan pendidikan seks sejak dini pada anak dan remaja, lalu menghindari lingkungan yang memang tidak kondusif, serta memperluas pengetahuan. Sekarang kita masuk ke pembukaan. Yang saya hormati Ibu Is Dewi Herawati selaku guru saya, guru bahasa Indonesia yang sangat saya cintai, dan teman-teman semua yang sangat saya sayangi. Saya berharap kita semua ini selalu diberikan kesehatan dan semangat yang tinggi dalam menjalani masa ujian akhir semester. Pada kesempatan ini juga, saya akan menyampaikan sebuah tulisan hasil karya saya yang bertema pergaulan bebas, seks bagi remaja. Di mana di era globalisasi ini banyak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Seperti yang kita ketahui, pergaulan bebas adalah pergaulan yang terlalu berlebihan dan telah menyalahi aturan-aturan atau norma-norma agama yang ada di masyarakat. Selanjutnya, mungkin teman-teman sering mendengar istilah seks bebas, apalagi di kehidupan modern saat ini. Lantas, apa sih itu seks bebas? Juga perhatikan penyebab dan dampak buruk dari seks bebas itu dalam urasan yang akan saya bahas berikut ini. Masa remaja merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana yang disertai dengan berbagai perubahan baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial. Remaja pada masa peralihan tersebut kemungkinan besar dapat mengalami masa kritis atau masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku yang menyimpang, kondusif seperti atau tersebut apabila tidak didukung oleh lingkungan yang kurang kondusif. Dan sifat kepribadian yang kurang baik akan menjadi pemicu timbulnya perilaku dan perbuatan-perbuatan negatif yang melanggar aturan dan norma yang ada di masyarakat. Nah,
Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah agar generasi muda saat ini diharapkan mengenali bahaya seks bebas bagi kesehatan reproduksi remaja itu sendiri, dan berdasarkan hasil evaluasi yang terdapat, perubahan-perubahan pengetahuan remaja setelah diberikan atau setelah dibahas tentang penyuluhan ini. Dengan demikian, pemberian penyuluhan dapat memberikan peningkatan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan bahaya dan seks bebas bagi individu itu sendiri. Oke, seperti apa sih pergaulan bebas? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal tadi, sederhananya pengertian seks bebas itu yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dan di dalam prakteknya itu, hal tersebut bisa saja terjadi antara satu pasangan atau dengan berganti-ganti. Jadi, secara garis besarnya, pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang biasanya itu disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang. Lalu pergaulan bebas adalah juga kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadinya tindakan kriminal. Sekarang adalah pengertian pergaulan dan seks bebas bagi remaja menurut para ahli. Di mana menurut Santrox ya, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial ya. Sedangkan dari B. Simanjuntak, pergaulan bebas adalah sebuah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain tanpa mengikatkan diri pada aturan-aturan baik, undang-undang maupun hukum agama secara adat kebiasaan. Lalu ada juga beberapa faktor yang menjadi penyebab perilaku seks bebas. Di antaranya adalah perilaku atau pengaruh dari media elektronik atau media cetak, yang dimana itu adalah salah satu yang memicu terjadinya perilaku seks bebas. Lalu pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan moral agama, minimnya pengetahuan, perubahan hormon ketika seseorang mulai memasuki masa remaja, yang mengakibatkan organ-organ seksnya menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Lalu juga bisa saja terjadi karena rasa ingin tahu yang sangat besar untuk mencoba sesuatu hal atau berbagai hal yang memang belum diketahui oleh si remaja tersebut. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya banyak beberapa bentuk pergaulan bebas yang penting untuk kita waspadai. Adalah seks bebas, merokok, dan minum minuman keras di kalangan remaja. Ada juga tawuran, konsumsi obat-obatan terlarang, yang dimana pergaulan bebas tersebut bila tidak segera ditanggulangi dapat menyebabkan berbagai dampak buruk buat masa depan mereka. Nah, salah satu dampaknya sebagai berikut. Dampak seks bebas, ya. Dampak yang dilakukan apabila seseorang melakukan seks bebas adalah klamidia, di mana ini disebabkan oleh bakteri, ya, atau penyakit raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, ya. Jadi ini adalah salah satu penyakit yang dapat ditularkan buat mereka yang melakukan seks bebas. Lalu dampak pergaulan bebas, apalagi remaja yang mencoba konsumsi narkoba, obat-obatan terlarang, itu dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka waktu panjang hingga menyebabkan kematian. Nah, disinilah peran serta orang tua yang sangat dibutuhkan buat mereka adalah dengan cara pendekatan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Adapun
faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja, salah satunya adalah kurangnya atau rendahnya mengontrol diri. Lalu juga rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Ada juga nilai-nilai keagamaan yang cenderung kurang diterima oleh mereka. Lalu gaya hidup yang kurang baik, rendahnya taraf pendidikan keluarga, selanjutnya adalah keadaan lingkungan di sekitar, baik itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan di tempat mereka tinggal. Lalu bagaimana cara kita menanggulangi pergaulan seks bebas? Ini akan kita bahas bersama. Bagaimana cara kita menanggulangi seks bebas? Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Disinilah pendekatan orang tua, sahabat, saudara yang sangat berperan aktif untuk menjaga mereka dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika. Lalu penyuluhan pada remaja, membentuk karakter yang positif, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat, serta menetapkan tujuan hidup, mau arah kemana mereka akan menuju masa depannya, serta mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Dari kesimpulan materi tadi dan pembahasan yang telah saya utarakan, untuk menghindari pergaulan bebas memang tidak bisa dilakukan hanya dari situ sisi saja. Ada dilakukan oleh harus dilakukan oleh saudara, orang tua yang terutama, ya, lingkungannya juga harus baik, saudara-saudara, teman-teman, pergaulannya, dan itu memerlukan sangat perhatian bagi orang-orang terdekat untuk terus mensupport bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dasar-dasar nilai moral dan agama yang diletakkan orang tua ketika mendidik anak sangatlah penting untuk menjauhkan anak dari berbagai cara hidup yang salah dan merusak diri sendiri. Nah, manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas adalah menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kehormatan dan nama baik keluarga, serta terhindar dari siksa api neraka. Pergaulan yang baik dapat membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Pergaulan yang baik tentu dapat membuat kita memiliki kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang sudah dari dasarnya baik. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.